student, apa kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita mulai belajar masuk di subtema 4, yaitu khusus pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Di sini kita ada 4 mata pelajaran sekaligus yang akan kita bahas ya. Silakan kalian pahami penjelasan dari teacher ya. Yang bahasan yang akan kita bahas terutama adalah bahasa Indonesia ya. Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan itu tidak hanya dialami oleh manusia ataupun hewan, tetapi tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan ya. Teacher, gimana cara pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan itu, teacher? Kan tumbuhannya nggak bisa berjalan, teacher. Emang dia bisa makan, teacher? Bisa, ya. Tumbuhan itu juga makan, ya. Tumbuhan itu juga berkembang. Makannya gimana? Makannya kayak pupuk, air, sinar matahari. Itulah makanan tumbuhan, ya. Pertumbuhannya juga berbeda kayak manusia, nggak berjalan, ya. Tumbuhan itu bertumbuh berkembang ya dengan banyaknya ukuran daunnya, jumlah daunnya ataupun bertambah besarnya atau tingginya tumbuhan tersebut. Itu bahwa adanya bukti bahwa tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan ya. Di sini kita akan bahas perkembangbiakan tumbuhan itu secara alami dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah dengan cara biji dan yang kedua dengan cara tunas ya. Teacher, tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan biji? Banyak ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah tumbuhan yang mempunyai biji. Salah satu contohnya adalah kayak jambu biji, ya kayak mangga, ya jagung dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan yang mengalami berkembang biakan dengan cara bertunas itu ada kayak pohon pisang ataupun bambu, pohon bambu ya, itu tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara bertunas ya. Di sini akan jelaskan bagaimana proses cara perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji ya. Mula-mula biji ya, biji itu kita tanam ya, ditanam kemudian akan berubah menjadi kecambah ya. Kecambah itu lama-kelamaan akan memiliki akar ya, tumbuhnya akan semakin besar, akan menguat di bawah tanah ya, di dasar tanah. Lama-kelamaan kita perhatikan tumbuhan tersebut akan membesar dan lama-lama akan bertambahnya ranting-ranting ataupun dedaunan yang ada pada tumbuhan tersebut ya. Setelah lama dari itu ya, tumbuhan akan mengeluarkan atau akan berbunga ya. Setelah berbunga, tumbuhan tersebut akan menghasilkan buah ya, dan buah tersebut akan kembali lagi ke biji ya. Biji tersebut akan kembali lagi membentuk kecambah dan membentuk tumbuhan baru. Itu adalah proses dari tahapan perkembangbiakan dari biji ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang SPDP. Di sini kita akan membahas prakarya, bagaimana kita cara membuat karya mozaik ya. Kalian bisa perhatikan di buku kalian, karya mozaik itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya adalah karya mozaik dari biji-bijian, dari dedaunan ataupun dari pecahan keramik ya. Karya mozaik itu adalah salah satu karya dengan cara menempelkan kepingan-kepingan dari yang namanya biji tadi, daunan ataupun keramik di sebuah karton bisa, ataupun buku gambar juga bisa ya. Nanti kepingan-kepingan tersebut akan menjadi sebuah karya yang kalian inginkan. Semuanya kalian ingin membuat karya apa? Kupu-kupu bisa ya. Anjing bisa, kucing juga bisa ya. Di sini di halaman 98 sudah ada contoh dari karya mozaik ya. Di sini menggunakan bahan biji-bijian, yang kedua menggunakan potongan kertas ya, yang terakhir menggunakan potongan keramik. Bisa juga menggunakan daun anak ya, ataupun ranting-ranting
ya. Selanjutnya untuk masalah mozaik kalian bisa latihan di rumah, tetapi bukan untuk tugas ya, hanya sekedar latihan, bisa belajar dengan PR-nya. Nanti ada lain waktu kita akan belajar bagaimana cara membuat karya mozaik dari kepingan-kepingan tersebut ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita matematika. Di sini kita akan belajar pembagian, tentunya di kelas 1 dan kelas 2 kalian semua sudah belajar masalah pembagian. Untuk kelas 3 kita hanya melanjutkan ya. Di sini ada soal 6 bagi 3, yang kedua adalah 208 dibagi 2 ya. Cara pembagian yang ada di buku kita ada 2 cara, yaitu dengan cara sistem pengurangan angka, dan yang kedua adalah dengan cara pembagian, yaitu perengkapit atau susun perengkapit ya. Kalau untuk angka kecil kalian bisa menggunakan sistem pengurangan angka, tapi kalau untuk angka besar kita lebih mudah untuk menggunakan sistem perengkapit ya. Di sini ada 6 dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 kita menggunakan cara bersusun, itu 6 dikurang 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0 ya. 6 dikurang 3 dikurang 3 hasilnya 0 ya. Berarti di sini ada berapa 2? Ada berapa 3 di sini teacher? Ada 2 kali pengurangan, berarti jawaban dari 6 dibagi 3 adalah 2 ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada 208 dibagi 8 ya. Ingat, ketika kita ingin membagikan suatu bilangan, jika nilainya itu besar, ratusan bahkan ribuan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan sistem pembagiannya dengan cara sistem orgapik, jangan menggunakan sistem pengurangan. Karena kenapa? Kalau menggunakan sistem pengurangan itu caranya agak panjang dan lama ya. Tetapi kalau sistem orgapik, kalau kalian bisa atau hafal di perkalian, itu akan memudahkan ya. 208 kita bagikan dengan 8 ya. 8 dikali berapa yang mendekati 20 hasilnya ya. Karena kenapa? 20 dibagi 8 nggak bisa, jadi kita mencari 8 dikurang berapa dikali berapa yang hasilnya mendekati 20, itu 8 dikali 2 ya. Hasilnya adalah 16. 20 dikurang 16 hasilnya adalah 4 ya. 8 yang kita tentukan ya. 20 dikurang 6 nggak bisa, kita pinjam 1 di depannya, jadi nilainya adalah 10. 10 dikurang 6 hasilnya 4. Kemudian di sini tinggal 1 dikurang 1 hasilnya 0 ya. 0-nya nggak bisa ditulis. Nah, sekarang kita tinggal bagikan 48 dibagi dengan 8 ya. 48 dibagi 8 dikali berapa yang hasilnya 48 ya. Di sini ada 6. Jadi 8 dikali 6 itu hasilnya adalah 48. Berarti hasilnya 0 hasil akhirnya. Kalau sudah ketemu hasil akhirnya 0, berarti caranya untuk sistem pembagiannya sudah selesai. Jadi hasil dari 208 dibagi 8 adalah 26. Cukup jelas untuk matematika. Kita lanjutkan ke PKN. Ya, anak-anak, di sini kita akan menjelaskan tentang kerjasama. Kemarin di subtema 3 kita sudah bahas sekilas mengenai kerjasama ya. Jadi kerjasama itu sangat baik untuk kita terapkan di dalam melakukan suatu aktivitas ya. Karena kenapa? Kerjasama itu bisa menciptakan rasa persatuan kita antar sesama ya, antar sesama teman, antar sesama masyarakat ya. Semuanya itu adalah kegiatan kita untuk berupaya menciptakan persatuan dalam lingkungan ya. Kerjasama bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah saat kita bermain olahraga ya, kayak bola kaki. Kita nggak akan bisa melakukan permainan bola kaki kalau hanya
diri sendiri ya, pasti ada kerjasama antara tim ya untuk bisa menciptakan gol ataupun mencetak skor ya. Selain bermain bola kaki apalagi banyak ya, nggak hanya permainan ya, tetapi dalam segi belajar ya. Ketika kalian mendapatkan tugas banyak dari teacher kalian bisa bekerja sama dengan kawan kalian supaya apa? Supaya pekerjaan yang diberikan oleh teacher itu cepat terselesaikan ya. Nggak hanya di sekolahan, ternyata di rumah juga kita membutuhkan kerjasama dengan adik, dengan orang tua, atau dengan ayah. Untuk apa? Supaya pekerjaan di rumah cepat selesai juga. Contohnya apa, teacher? Jika ada ibu kalian sedang masak, sebenarnya kalian bisa bantu ibu kalian ya. Banyak kegiatan kayak memotong sayuran, ya, atau mengupas bawang dan lain sebagainya bisa kalian lakukan ya. Jadi kalau sudah memiliki kerjasama sudah kita ciptakan antara sesama ya, maka kerukunan antara individu itu akan tercipta ya. Jadi hidup kita bisa rukun, bisa damai, bisa tentram ya, Kak Enang ya. Untuk penjelasan PKN cukup sangat jelas. Dan tadi ada satu poin yang ketinggalan di bahasa Indonesia ya. Teacher jelaskan kembali lagi di bahasa Indonesia ya. Jadi tumbuhan itu banyak manfaatnya anak-anak ya. Pertama, tumbuhan itu bisa dijadikan kebutuhan pokok bagi manusia ya. Karena kenapa? Tumbuhan itu bisa memenuhi kebutuhan kita, baik itu sandang, pangan, baik ataupun papan ya. Sandang apa saja? Sandang kayak pakaian kita ini berasal dari kapas ya, ada juga yang berasal dari kulit hewan dan lain-lain ya. Itu untuk sandang. Kalau pangan ya, banyak sumber makanan ya, baik itu sayur-sayuran atau buah-buahan itu berasal dari tumbuhan juga ya. Kalau papan itu tempat tinggal ya, banyak tempat tinggal kita itu sebagian besar bahan bangunannya itu berasal dari tumbuhan. Salah satunya apa saja? Kayak pintu, kayak meja kursi, ranjang tempat tidur dan lain sebagainya ya. Jadi sangat banyak manfaat tumbuhan bagi manusia. Jadi kita sebagai makhluk yang mempunyai moral yang baik, kita harus melakukan perbaikan terhadap tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai ditebang secara liar ya, jangan sampai digunduli ataupun lain sebagainya ya. Kita tetap harus melestarikannya, kita harus menjaganya ya, kita pun harus menanamnya. Oke, cukup jelas penjelasan teacher untuk pembelajaran kita 1 dan 2 di subtema 4. Untuk masalah 3 nanti teacher share di Google Classroom. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke WA teacher. Terima kasih, sampai jumpa.